Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan buku The Mini ADHD Coach dari Els Gendron. Jadi buku ini itu buat kalian yang memiliki ADHD dan nggak tahu mulainya dari mana, atau enggak kalian punya ADHD tapi kalian nggak tahu harus ngapain. Jadi di sini ada di part pertama, di chapter pertama apa itu ADHD, yang isinya seperti yang dikatakan apa itu ADHD, 3 tipe ADHD, bedanya ADD atau ADHD, seberapa sering ADHD ditemukan, miskonsepsinya. Maaf. Chapter 2 tentang diagnosa ADHD, siapa yang bisa mendiagnosa ADHD, ADHD assessment, yaitu nanti dikasih tahu tentang asesmen ADHD, simptomnya ADHD, kenapa banyak orang yang ADHD didiagnosanya nanti di kehidupan, sama penyakit yang serupa. Chapter 3, apa yang terjadi setelah diagnosa. Di sini nanti kamu itu bakal belajar cara mengatur emosi kalian, dan habis itu nanti ada bab curhat tentang diagnosa. Setelah diagnosanya, enggak sih, bukan curhat, ini lebih ke coba bicarakan itu tentang diagnosanya kalian, sama mencari support, dukungan. Sama ada glosarium. Ini biasanya nanti ada tentang kesusahan yang memiliki ADHD. Itu nanti semuanya bakal kumpul di sini. Part 2 itu tentang kehidupan sehari-hari dari orang yang punya ADHD. Itu isinya tentang kehidupan sehari-hari PK yang punya ADHD. Jadi kalau seandainya kalian punya, mungkin kalian memiliki kesusahan dalam kalau kalian seandainya punya ADHD dan kesusahan menjalani aktivitas ini, boleh banget nih dibaca. Di sini itu dimulai dari bangun tidur, merasa kelelahan, personal hygiene, kehigienisan pribadi, nikah bagian perempuan, kafein, lupa makan, lupa taruh barang, telat mengemudi, texting saat bekerja, lembaran kerja, deadline, belanja makanan, hobi, olahraga, bersih, pacaran, alkohol, membuat makan malam, makan, main game, nonton film, dan ini bagian uniknya nih, bukan seksual, sama saat kalian tidur, sampai saat kalian tidur.
Oke, sekarang part 3-nya tentang ADHD hak atau enggak gitu. Ini semacam tip-tip buat kalian yang dapat ADHD, gimana cara mempermudah hidup kalian yang punya ADHD. Jadi ini juga walaupun ya ini sebenarnya agak penting sih ya, gimana ya kalau kalian di sini isinya itu tentang kalau kalian punya ADHD coba kayak gini biar lebih gampang gitu, gampang jalannya aktivitas kayak gitu. Kalau kalian seandainya mau ya, kalau kalian mau ngapain dibeli buku ini kalau kalian nggak mau. Tapi kalau kalian mau coba baca part 3, bagus tuh. Oke, jadi itu mulai dari part pertama, chapter pertama apa itu ADHD. ADHD itu adalah semacam penyakit mental, tapi nggak penyakit mental juga. Neuro developmental disorder. Jadi neuro developmental disorder adalah kondisi yang mempengaruhi perkembangan otak dan nervous system Sebagai hasilnya, orang-orang dengan ADHD punya otak yang bekerja berbeda dengan orang yang tanpa ADHD. Itu juga artinya orang dengan ADHD lahir dengan kondisi dan mulai aktif nanti. Jadi contohnya kayak saya baru didiagnosa di umur 16. Di sini juga ada singkatannya. ADHD itu apa? Attention Deficit Hyperactive Disorder. ADHD mungkin disebabkan karena genetika, yaitu kalau kalian punya ADHD mungkin karena ada orang tua atau enggak ada kakek nenek yang mungkin dulunya punya ADHD, sekarang mungkin masih punya. ADHD itu selalu berkaitan dengan dopamin gitu. Biasanya ADHD itu kalau itu suka banget sama yang namanya dopamin. Jadi kalau seandainya kalian nonton video matematika selama 10 menit, kalian bakal gerak terus karena nggak ada dopamin. Tapi kalau kalian nonton Star Wars yang bisa sampai 1 jam lebih, kalian itu bakal duduk diem di bangku kalian karena ada dopaminnya. Atau nggak nonton Minecraft selama 5 jam berturut-turut. Ini udah dijelasin ya tentang ADHD itu otaknya bekerja berbeda sama yang punya ADHD. Jadi ADHD ada 3 tipe. Ada yang inattentif, hyperaktif, sama gabungan saya yang bagian inattentif. Biasanya ini kalau perempuan lebih besarnya, tapi yang cowok juga ada kemungkinan, yaitu saya kena. Yang hyperaktif yang hyperaktif ngomongnya itu banyak sama cepat, sering gerakin barang atau
gerak banyak, semuanya bisa dibawa. Habis itu sering punya otaknya selalu aktif, otaknya banyak pikirannya, termasuk yang bikin dia cemas. Kalau inattentif beda lagi, mereka bisa kelihatannya nggak dengerin orang, susah fokus, sangat mudah buat ke distraksi, sering ngayal dan sering hilang barang. Ada juga gabungannya. Kalau gabungannya tipe ADHD inattentif sama hyperaktif digabung di satu. Itu ADD itu buat inattentif, tapi katanya udah diganti setelah beberapa lama, yaitu ADHD aja tapi inattentif. Inattentif itu ada di 2,8% di kehidupan dunia. Miskonsepsinya itu ADHD adalah cuma buat lelaki doang, padahal perempuan juga bisa. ADHD itu sering malas. Iya, emang sering malas, tapi masih bisa dicoba. Sama ADHD itu dikarenakan parenting yang buruk. Sebenarnya itu penyebab ADHD itu nggak tahu penyebabnya apa. Sama ADHD itu jelas banyak orang yang didiagnosanya itu setelah beberapa tahun setelah itu, yaitu nggak ada yang tahu mereka didiagnos, yaitu nggak sejelas itu. Jadi masih part 1 tapi chapter 2, siapa yang bisa mendiagnosa ADHD. Tentang diagnosanya. Sekarang siapa yang bisa diagnosa ADHD? Yang bisa itu seperti profesional kesehatan seperti dokter atau atau psikiater. Nanti kalian dikasih asesmen. Kalau kalian dapat kalau ternyata isinya benar semua, mungkin kalian dapat ADHD. Simptom yang paling banyak itu merasa tidak capek, sangat gampang untuk terdistraksi, sering memotong pembicaraan orang, sangat susah buat terorganisir, selalu hilang barang, dan selalu menghindari tugas yang berat. Ada juga simptom yang gak resmi seperti terganggu saat tidur, memiliki penggangguan sensori, itu bisa sensitif ke suara, tekstur atau makanan, jadi sangat sensitif terhadap penolakan atau kritisisme, sangat susah sangat susah dengan kesadaran waktu, hampir tak punya kesadaran waktu, susah dengan kesadaran waktu, dan hyperfokus ke sesuatu yang kita
sukai doang. ADHD bisa mempengaruhi emosi, kita bisa sangat passionate, bisa juga kecemasan kita meningkat, bisa saat merasa ditolak kita saat kita merasa ditolak jadi sangat sedih, sangat susah mengatur amarah, sensory overwhelm, frustasi dengan kebosanan, sangat mudah jatuh cinta dan memiliki antusiasme tinggi. Banyak orang yang diagnosanya nanti karena harganya, waiting list yang panjang banget, banyak banget, sama takutnya di dismiss atau dilupakan, bukan dilupakan sih, lebih tepatnya diabaikan. Ada juga penyakit-penyakit yang serupa seperti kecemasan, OCD, penyalahgunaan narkotika, depresi, fobia sosial, bipolar, dan semacamnya. Itu nggak selalu yang punya simptom kayak gini itu ADHD, bisa juga ini kecemasan, OCD, penyalahgunaan narkotika, depresi, bipolar, sama fobia sosial. Itu mungkin nggak ADHD juga itunya. Sekarang kita masuk ke part 1 chapter 3. Apa yang terjadi setelah diagnosa? Sekarang ini bagian yang mengatur emosi, yaitu di sini kalian bakal diajarin tentang cara ngatur emosi. Di sini emosi yang bisa kesedihan, doubt, atau keraguan, merasa tenang sama merasa marah. Jadi di sini kalian bisa menenangkan diri untuk beberapa saat dan bicarakan ini ke orang-orang kalau merasa tidak sanggup menahannya sendiri. Ya Allah. Habis itu di sini ada juga juga membicarakan tentang, juga suruh kita untuk membicarakan ini ke orang lain. Karena ini sebenarnya perlu dikasih tahu ke orang lain biar orang lain itu paham. Nah, tapi
Tapi kalau di sini kalian rasanya agak ragu, coba tenangin diri dulu, coba bikin jurnal sama coba kasih tahu kekhawatiran kalian ke orang lain. Habis itu coba belajar lebih dalam tentang ADHD, tentang diri kalian sendiri kalau kalian punya, sama coba caranya untuk misalnya ada orang respon secara negatif, jadi sini tuh kalian harus siap sama nggak perlu dengerin omongannya mereka kalau misalnya mereka bilang sesuatu yang negatif ke kalian. Dan juga coba cari dukungan ke orang-orang. Jadi sini kalian itu bisa coba cari kedekatan terapeutik. Habis itu coba cari komunitas yang juga sesama ADHD atau enggak paling tidak yang mendukung ADHD. Coba cari akomodasi. Iya kayak gitu. Jadi kalau seandainya kalian punya ADHD, coba cara medikasi yang benar, coba ikut komunitas, coba cari akomodasi yang baik. Di sini di akomodasi yang baik, kalian bisa didukung sama tim yang baik, bekerja di lingkungan yang adaptif, sama bisa berkomunikasi secara efisien. Nah itu manfaat-manfaat kalau seandainya kalian itu punya akomodasi ADHD kayak gitu. Juga glosarium dari ADHD seperti paralisa analisa, yaitu susah buat milih, sering timbang-timbang. Ada juga kecemasan. Di ADHD kecemasannya itu bisa berlebih banget. Ada juga burnout, itu ya capek. Ada juga overkompensasi. Ada juga disregulasi emosi. Dan juga ada juga fungsi eksekutif. Ada juga hyperfokus, itu yang tadi aku sebutin, fokus ke satu hal yang kita sukai. Meltdown itu jadi itu kalau seandainya kita tertekan. Masking juga ada, yaitu kalau kita pengen dianggapnya normal. Buat kalian yang dapat ADHD, ngomong masalah executive function itu adalah sesuatu yang memperbolehkan kita untuk berpikir sebelum bertindak. Ada juga
mood swings. Ada juga oversharing, yaitu kalian maunya ini privat tapi justru karena oversharing justru kesebar kemana-mana. Ada juga RSD itu adalah rejection sensitivity dysphoria, yaitu kayak yang saya bilang sangat sensitif ke penolakan. Ada juga nih yang namanya ADHD text. Orang yang punya ADHD punya jadi ADHD text itu kalau seandainya kalian melakukan kesalahan nanti kalian kena ADHD text. Nah juga ada kebutuhan waktu, yaitu kita itu kayak tadi bermasalah dengan mengatur waktu. Astagfirullah. Ada juga waiting mode. Jadi di sini biasanya kalau kita suka nunggu, biasanya kita mulai ke waiting mode, kita bisa ngayal, bisa apa aja. Ya terus aja ingatan kita sebagai penderita ADHD, entah penderita atau apa, punya masalah sama ingatan. Itu kadang kita suka lupa barang, kadang kita suka lupa jadwal banyak. Ya ada juga zoning out ini kalau seandainya itu kalian ngeblank, itu bisa aja kalian itu sampai nggak sadar di sekitar kalian itu ngapain aja. Sebenarnya ini masih banyak, aja part 2 walaupun di sini kelihatan sedikit tapi isinya banyak, sama part 3 part 3 ini agak pendek nih. Walaupun itu saya biarkan sampai sini aja biar kalian bisa cek sendiri. Buku ini bermanfaat sekali buat yang memiliki ADHD. Saya cukup terbantu dengan buku ini. Terima kasih ke Alice Gendron sebagai penulis dari buku ini. Sebenarnya saya cukup terbantu dengan part 2 walaupun saya nggak mau di sini saya bakal bocorin dikit part 2 itu ada apa. Di salah satunya
bagian ini yang pengen saya kasih tunjuk tentang kehilangan barang. Nah, di bagian ini saya cukup terbantu karena saya sering kehilangan barang. Jadi tipnya, kalau misalnya kalian kehilangan barang, kalian coba taruhin di tempat yang semestinya, contohnya HP di kamar, atau enggak foto pensil di ruang belajar gitu, enggak hilang-hilang, enggak terlalu hilang kayak gitu. Atau enggak nah, ini juga nih membantu saya yang bagian kalau kita telat sebagai berita di adik kita juga sering telat. Jadi di sini ada saran seperti ini apa? Nah, itu dia, lupa. Nah, kayak di sini 1 atau 2 jam sebelum ada sesuatu yang penting, coba batasi distraksi. Sama kalau seandainya emang telat, coba minta maaf. Yang bilang karena ada adik-adik, tapi bilang aja lagi kesusahan sama waktu. Terima kasih sudah menonton video saya. Ini sangat membantu saya. Terima kasih karena sudah menonton sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.